Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan fi rahmatullah usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Allahu Akbar. Kaum muslimin jamaah Jumat Masjid At-Taqwa rahimani wa rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang hari ini, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat hidayah taufiknya kepada kita semua, sehingga kita masih diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan ibadah pada hari Jumat yang insyaallah penuh barokah di masjid yang penuh rahmat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, seluruh kaum muslimin yang senantiasa berusaha meniti jalan sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Tidak lupa khatib juga berwasiat kepada diri sendiri dan juga para jamaah sekalian supaya kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berusaha menjalankan perintah-perintah dari Allah, kita jauhi larangan-larangannya, karena dengan itu semakin kita itu bertakwa, insyaallah akan semakin mulia derajat kita. Karena takwa itu diperoleh dari belajar, dari mendalami ilmu agama. Semakin orang itu memahami agama, maka ketakwaannya itu akan selalu meningkat, insyaallah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berbicara terkait nikmat-nikmat yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita, maka kita harus pahami bahwa nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah sangat banyak. Kita sadari maupun tidak kita sadari, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Yang sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di surat An-Nahl ayat 18. Maka tugas kita sebagai seorang hamba ketika berinteraksi dengan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah senantiasa kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepadanya, lalu berkonsekuensi menggunakan nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan Allah itu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat yang paling besar yang diberikan Allah pada kita itu adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dari sebuah hadis dari sahabat Ubaidullah bin Mihsan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian masuk pada waktu pagi dalam keadaan sehat badannya, aman keluarganya, dia memiliki makanan pokoknya pada hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia dikumpulkan untuknya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Sahih Al-Jami' Shaghir. Subhanallah, Masya Allah. Jadi mari kita renungkan tiga nikmat ini yang diberikan oleh Allah kepada kita. Begitu besarnya sehingga diibaratkan kita itu memiliki dunia seisinya. Jamaah Jumat rahimahullah,
Mari kita renungkan, ketika salah satu dari nikmat itu dicabut oleh Allah, bagaimana kondisi perasaan kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita mencabut nikmat sehat dari kita, padahal kondisi kita itu aman tentram, kita punya stok makanan yang melimpah di rumah kita, tapi kita tidak bisa merasakannya karena kita diberikan cobaan tidak sehat ataupun sakit. Kita lemah, nikmat makanan yang begitu banyak terasa hambar, bahkan mungkin kita tidak diperbolehkan oleh dokter untuk makan ini, makan itu, karena kita dipantang atau berpantang oleh dokter, dilarang oleh makan makanan itu karena penyakit kita. Permisalan lain, misalnya kita punya kesehatan yang bugar, makanan di rumah juga melimpah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan mencabut nikmat aman dari rumah kita. Ketika tidak keluar rumah, kita khawatir, kita takut karena mungkin nyawa kita bisa terancam, sebagaimana mungkin berada di daerah perang. Juga ketika nikmat makanan, ketika kita sehat, kondisi negara, lingkungan, daerah kita aman, tetapi tidak ada bahan makanan yang mau kita makan, bagaimana kita itu akan bisa tenang? Maka dari itu jemaah rahimahullah, ketika kita mendapatkan keseluruhan dari 3 nikmat ini, maka perlulah kita bersyukur. Kita jaga sebaik-baiknya nikmat ini sebagai wujud dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh bukanlah wujud dari rasa syukur terbaik kita kepada Allah itu ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah, tapi kita itu justru membahayakan kesehatan kita sendiri. Mungkin kita mengkonsumsi sesuatu yang bisa membawa madharat bagi kesehatan tubuh kita. Juga bukanlah wujud dari rasa syukur terbaik kita kepada Allah ketika kita itu diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru kita melakukan hal-hal yang bisa mengganggu kondusivitas keamanan masyarakat kita, melakukan fitnah, teror, memicu kerusuhan, membuat berita-berita hoax yang bisa menciptakan rasa tidak aman bagi masyarakat. Ini juga bukan merupakan wujud dari rasa syukur kita kepada Allah. Juga bukan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita diberikan makanan, diberikan nikmat makanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita berlaku boros, berlaku sia-sia. Kita bisa makan kenyang, tetapi saudara-saudara kita, tetangga kita, orang di sekitar kita banyak yang kelaparan. Entah kapan terakhir dia itu makan sampai kenyang. Jemaah rahimahullah, pada intinya marilah kita bersama-sama berusaha menjaga nikmat, semua nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita semuanya. Lalu kita gunakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk melalui jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Kita laksanakan ibadah kita dengan baik, kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita laksanakan semua perintah-perintah yang mampu kita laksanakan dengan semampu kita. Dan juga kita berusaha menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah, apapun yang dilarang oleh agama, sekuat dan tenaga kita, karena dalam rangka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan pada kita untuk bisa menjaga nikmat ini kepada kita, dengan tujuan supaya kita bisa memaksimalkan ibadah kita sebagaimana tugas kita
diberikan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza wastaghfirullah wa lakum wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim wa rabbikum wa anta rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya al-ikhwan fi din rahimahullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wal maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha